Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, annyeonghaseyo, apa kabar? Kami dari kelompok 1 IPS akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Sebelum lanjut, ada yang tahu nggak sih pencemaran udara itu apa? Apa sih pencemaran udara? Nah, pencemaran udara adalah kondisi udara yang mengandung senyawa-senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Udara juga sudah terkombinasi dengan asap-asap seperti asap kendaraan, pabrik, pembakaran, dan lain-lain, sehingga udara sudah mengandung kimia-kimia dan biologi yang berbahaya bagi makhluk hidup. Pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu satu, primer, disebabkan langsung dari sumber pencemaran. Contoh, peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran. Contoh, pembakaran sampah dan lain-lain. 2. Sekunder, pencemaran udara yang terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer. Contoh, peningkatan karbon dioksida yang berefek menumbuhkan atau meningkatkan gas rumah kaca yang membuat suhu atmosfer meningkat secara tidak langsung. Faktor pencemaran udara terdapat dua, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah alam. Contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Dan penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan antara lain adalah pembakaran, misalnya pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan motor, dan kegiatan industri. Dampak pencemaran udara terdapat beberapa bagian, yaitu 1. Kualitas udara yang menurut akibat pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan, contohnya seperti batuk, sesak napas. 2. Letusan gunung berapi yang memungkinkan api vulkanik dan asap pabrik juga membuat udara tercemar dan mengakibatkan hujan asam. Ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi contohnya di sini dapat kita lihat di ilustrasi. Contoh ketika gunung Merapi, dia akan mengeluarkan senyawa sulfur yang di udaranya dari asap pembakaran pabrik ini akan mengeluarkan zat berbahaya yang kemudian dia akan mengenai udara dan akan melawannya tadi ketika dibawa oleh awan-awan. Ini otomatis awan mengandung curah hujan itu akan terkombinasi dengan zat-zat berbahaya ini sehingga ketika dia turun menjadi hujan, awan ini tadi dia menjadi hujan asam karena dia mengandung senyawa sulfur di dalamnya dari senyawa berbahaya lainnya. Itulah yang disebut dengan hujan asam, dan hujan asam ini berpengaruh buruk terutama pada tanaman karena dapat mengganggu pertumbuhannya. Yang ketiga, timbulnya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Awalnya sinar matahari ini diserap oleh bumi. Ada yang dipantulkan dan ada yang setelah diserap dipantulkan kembali. Kemudian ini diserap, ini akan disimpan untuk menghangatkan suhu bumi. Nah, setelah itu ada juga yang diteruskan lagi keluar agar tidak terlalu panas. Setelah itu seharusnya yang dikeluarkan kembali ini dalam jumlah yang banyak ya, dan disimpan lagi dalam jumlah yang sedikit agar suhu panas kita tetap hangat. Namun ketika menjadi polusi di udara,
di mana gas rumah kacanya itu meningkat sehingga menjadi penebalan di sini. Sehingga ketika diharuskannya banyak yang dikeluarkan karena dia terdapat gas rumah kaca sehingga hanya sedikit yang bisa dikeluarkan, dan suhu yang panas ini tadi lebih banyak terperangkap di dalam sehingga menjadi panas atmosfer. Itulah yang disebut dengan efek rumah kaca ya. Menggunakan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer dan AC dapat merusak lapisan ozon. Lapisan ozon itu berfungsi untuk menyeleksi sinar matahari yang dapat masuk ke bumi. Jadi hanya sinar-sinar matahari yang baik untuk kita saja yang diterima si lapisan ozon ini tadi. Sedangkan sinar matahari yang berbahaya itu akan ditangkal atau tidak diperbolehkan masuk oleh si ozon ini tadi. Nah, sedangkan produk seperti AC dan freezer pada kulkas itu dia mengandung senyawa CFC yang dapat merusak lapisan ozon itu telah rusak, maka otomatis sinar matahari itu lebih mudah untuk masuk ke permukaan bumi, baik itu yang baik maupun yang berbahaya bagi manusia. Sehingga itu juga sangat berbahaya ya. Nah, itu adalah dampak pencemaran udara yang keempat. Itu dia penjelasan pembelajaran tentang pencemaran udara dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dan ketidaksopanan perkataan kita. Kami pamit undur ya. Jangan lupa bantu share untuk meningkatkan tugas kami. Terima kasih telah menonton and thanks for watching.